Baik, perkenalkan nama saya Maria Yunita Done dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas yang ke-12 dari mata kuliah pilihan Sosiologi Konflik. Jadi dalam video kali ini akan membahas mengenai perang dan damai dalam Islam yang menulis sebuah kritik politik Islam. Buku ini ditulis oleh Farid Mirbagheri. Langsung saja ke pembahasan. Di dalam bab 1 dalam buku ini berbicara mengenai definisi dan latar belakang yang mencakup wacana Islam. Berbicara tentang Islam sebagai agama monolitik dengan standar seragam secara keseluruhan, secara halus adalah sebuah kekeliruan. Paling banter adalah proposisi menyesatkan yang mengabaikan keragaman budaya yang telah dikembangkan oleh tradisi Islam dan Muslim, sejarah, dan paling buruk adalah asumsi berbahaya yang mempertaruhkan berdiri, mispersepsi, dan konflik di tingkat lokal atau lebih luas. Islam seperti agama lain, ragamnya diekspresikan melalui perbedaan budaya dan interpretasi. Setiap individu atau kelompok yang mengklaim jika tidak memiliki pemahaman yang agak dangkal atau salah arah keyakinan. Seperti yang telah dikatakan, tugas tetap mendefinisikan apa yang bisa kita sebut sebagai Islam, non-Islam, atau anti-Islam. Untuk melakukannya, penulis memerlukan kesepakatan yang sangat mendasar tentang esensi iman yang akan berlaku sama untuk semua divisi di dalamnya Islam dan bisa memberi tolak ukur untuk menilai dan menganalisis klaim yang dibuat atas nama agama. Secara tradisional akan menjadi tugas para teolog atau ahli hukum agama, namun pekerjaan ini tidak menyibukkan diri dengan salah satu dari itu, melainkan bertujuan untuk melihat Islam melalui prisma epistemologis dan menilai pendekatannya. Wacana Islam tentang apa yang sekarang sering dianggap esensial, bahkan bahan-bahan kemanusiaan. Islam percaya pada penciptaan manusia kurang lebih seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulan tak terhindarkan dari atas adalah bahwa kita bisa menilai kegunaan pemahaman kita tentang agama dalam kaitannya dengan manfaatnya untuk kemanusiaan. Sejak agama, termasuk Islam, telah datang untuk melayani dan menyelamatkan umat manusia. Jadi itu merupakan penjelasan dari bab 1 dalam buku ini. Selanjutnya di bab 2 dengan tema kontekstualisasi Islam atau konteks Islami, debat tentang peran Islam dalam politik. Di pembahasan pertama tentang genotisme Islam dan teori kritis. Genotisme Islam tidak menganggap dirinya sebagai agama dalam arti spiritual adalah kerinduan jiwa untuk bersatu kembali dengan asalnya, yang berikut diri dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena otoritas tampaknya mengalir menjauh dari negara, entah ke atas untuk badan supranasional atau multilateral, turun ke regional dan pemerintah daerah atau pihak swasta. Keduanya di dalam negara dan transnasional fokus secara bertahap dapat bergeser ke individu.
Yang ketiga, dalam bab kedua membahas mengenai Islam dan hubungan internasional. Jenis perang baru yang disebut perang melawan teror diproklamasikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush menanggapi pada September 2001 serangan terorisme fundamentalis Islam baru dan tanggapan militer terhadapnya telah membuat Islam dianggap serius jika tidak mengancam wacana politik di kalangan akademisi dan politik di seluruh dunia. Kelahiran hubungan internasional sebagai suatu disiplin harus dilakukan dengan mempromosikan perdamaian dan mencegah konflik bersenjata setelahnya Perang Dunia Pertama. Pembahasan yang keempat dalam bab 2, filsafat umat manusia dalam wacana Islam. Dalam Islam, manusia dikaruniai roh ilahi tetapi terbuat dari substansi terendah. Kombinasi kualitas luhur dan substansi rendah membuat adanya potensi ekstrim di entitas untuk umat manusia. Jadi di bab yang ketiga, konsep perang dan perdamaian dan posisi komparatif dalam konteks Islam. Apa perang dan apa perdamaian? Sebuah pertanyaan tentang definisi Islam dan Barat. Tidak ada pertanyaan yang lebih menyibukkan pikiran selain masalah perang dan perdamaian. Sebagai salah satu tujuan yang paling dihargai manusia masyarakat, perdamaian telah menjadi tujuan akhir banyak hal, jika tidak semua, yang telah dilakukan dalam penelitian hubungan internasional. Jika ada paradigma tertentu yang muncul untuk menawarkan rute yang lebih layak perdamaian dan harmoni global pada waktu tertentu, seperti yang dilakukan liberalisme di Barat segera setelah Perang Dunia Pertama, diterima lebih banyak perhatian dan penghargaan. Munculnya Nazisme di Jerman dan dimulainya Perang Dunia II tampaknya melegitimasi argumen itu. Islam dan universalisme. Islam adalah satu-satunya agama Ibrahim yang tumbuh dalam kesuksesan politik dari masa pertumbuhannya. Keberhasilan politik Islam di hari-hari awalnya dan kehidupan sipil berikutnya yang muncul dengan memadukan Persia dan Yunani, tradisi mendukung klaim yang dikejar dengan gigi universalisme dalam Islam. Saat ini fundamentalis mengejar universalisme dengan kekerasan untuk menghargai sepenuhnya klaim yang diajukan oleh Islamis fundamentalis. Gerakan garis besar singkat dari prinsip paling dasar mungkin bisa membantu. Dalam kata-kata Thiesleton berusaha untuk membangun jembatan antara pandangan poin. Ini tidak mengharuskan memberikan dasar pada pandangan lain, tetapi dengan simpatik untuk memahami beragam motivasi dan perjalanan yang memimpin di tempat pertama untuk mengajarkan pandangan masing-masing atau argumen. Hermeneutika adalah seni pemahaman. Ini mengeksplorasi kondisi dan kriteria yang beroperasi untuk mencoba memastikan tanggung jawab valid, bermanfaat, atau interpretasi yang tepat. Ini menunjukkan mengapa sekali lagi harus menggunakan berbagai disiplin ilmu. Ini melampaui penjelasan sederhana dan terlibat dalam pemahaman yang tulus. Ini membuat mampu melangkah keluar dari kerangka berpikir sendiri ke dalam kerangka penulisan.
Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dari buku, yang mana buku menjelaskan tentang perang dan damai Islam yang menuai kritik politik terhadap Islam. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Islam merupakan agama dengan tingkatan mayoritas. Jadi dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah penganut agama, Islam merupakan yang terbanyak atau terbesar. Jadi dalam perang dan damai, Islam sebetulnya ingin mengajarkan dan ingin menyampaikan bahwa perang yang dimulai mampu merubah kritik terhadap dunia perpolitikan dalam suatu negara. Jadi sekian penjelasan terkait review buku yang ke-12 mata kuliah Sosiologi Konflik. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih dan sampai jumpa di video tugas yang selanjutnya.